Halo sob, aku Ar. Di cerita sejarah kali ini, aku akan menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah yang relate dengan kehidupan kita saat ini, yang mungkin akan memberikan pandangan baru kepada teman-teman dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, tak perlu lama-lama lagi, mari kita bahas cerita kita kali ini. Peristiwa sejarah yang kita bahas kali ini adalah Budi Utomo. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan satu organisasi ini. Organisasi ini adalah salah satu organisasi perjuangan dan pergerakan nasional Indonesia. Budi Utomo bergerak di bidang pendidikan yang didirikan pada 20 Mei 1908. Kita tidak akan membahas terlalu dalam mengenai pergerakan yang dilakukan oleh organisasi ini, dampaknya kepada masyarakat, dampaknya kepada pendidikan Indonesia. Tapi yang akan kita bahas adalah proses pembentukan organisasi ini atau Budi Utomo. Pada 1848, terjadi krisis kesehatan di dunia, sehingga sangat dibutuhkan tenaga medis, termasuk di daerah kekuasaan Belanda, yaitu Indonesia yang pada saat itu masih bernama Hindia Belanda. Karenanya, pemerintah Belanda mencari cara agar masalah ini bisa terselesaikan. Karena begitu banyak yang sakit, namun tenaga medis yang sangat minim. Terjadi ketidakseimbangan antara yang sakit dan yang mengobati. Apalagi pada saat itu semua dokter hanya berasal dari Belanda, sangat sulit untuk mendatangkan dokter dari luar. Kemudian muncul ide untuk membentuk sebuah juru kursus kesehatan oleh pemerintah Belanda. Pada 2 Januari 1849, dikeluarkanlah surat keputusan Gubernemen nomor 22 mengenai hal tersebut dengan menetapkan sebuah tempat pendidikannya yaitu di Rumah Sakit Militer, sekarang RSPAD Gatot Subroto, di kawasan Weltevreden, Batavia, sekarang Gambir dan sekitarnya. Para pribumi atau rakyat Indonesia diberikan kesempatan mengenyam pendidikan, terkhusus pendidikan kedokteran. Karena kekurangan dokter tadi, para pribumi diberikan ilmu-ilmu dasar mengenai kedokteran untuk membantu menyembuhkan para masyarakat yang sakit pada saat itu. Pada 1853, 4 tahun kemudian, tepatnya pada 5 Juni 1853, kursus yang mendidik pribumi ini kemudian dikembangkan dan ditingkatkan menjadi Sekolah Dokter Jawa atau Dokter Jawa School. Jadi, yang awalnya hanya kursus berkembang menjadi sebuah sekolah yang utuh. Melihat kebutuhan tenaga medis yang semakin tinggi, dilakukan penyempurnaan kurikulum dan perbaikan pembelajaran di Dokter Jawa School ini. Pada 1889, 40 tahun kemudian, Dokter Jawa School ini kemudian diubah namanya menjadi Schooltopleiding van Inlandse Geneeskundigen atau Sekolah Pendidikan Ahli Ilmu Kedokteran Pribumi. Lalu pada 1898 diubah lagi menjadi Schooltopleiding van Inlandse Artsen, disingkat Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Jadi sekolah kedokteran ini hanya ditujukan pada orang pribumi atau orang Indonesia asli. Pada tahun 1913, kata Inlandse atau pribumi diubah menjadi Indihe atau Hindia. Sekolah ini kemudian dibuka untuk siapa saja, termasuk penduduk keturunan Timur Asing dan Eropa, yang sebelumnya hanya penduduk pribumi. Mahasiswa Stovia mendapatkan beasiswa pemerintah kolonial dan wajib menjalani ikatan dinas selama 10 tahun. Apabila ikatan dinas tidak ditepati, maka akan didenda sebesar 5.800 gulden. Jadi, walaupun mendapatkan pendidikan, mahasiswa masih harus mengabdi kepada penjajah. Salah satu mahasiswa lulusan Stovia, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, memiliki gagasan yang luar biasa, yaitu studi fund. Studi fund ini semacam beasiswa kepada masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan. Beliau berkeliling di berbagai daerah di Jawa untuk mendapatkan dukungan mengenai idenya tersebut. Namun, sayangnya idenya itu tidak bisa terrealisasi. Setelah beliau berkeliling menyampaikan idenya dan tidak mendapat dukungan, beliau kembali ke sekolah asalnya untuk bertemu dengan junior-juniornya. Dr. Wahidin kemudian bertemu dengan beberapa mahasiswa atau pelajar di Stovia, seperti Dr. Sutomo, Dr. Gunawan Mangunkusumo, dan Dr. Suraji. Lama mereka berdebat, saling bertukar pikiran. Setelah mereka berdiskusi, muncul sebuah ide untuk membentuk sebuah organisasi pendidikan. Karena mereka sadar untuk mewujudkan sebuah perubahan,
tidak bisa jika hanya dilakukan seorang diri. Maka diperlukan sebuah organisasi. Pada 20 Mei 1908, Budi Utomo pun berdiri. Ada 4 pokok pergerakan Budi Utomo, yaitu pendidikan, pertanian dan perdagangan, teknik dan industri, serta kebudayaan. Dari panjangnya perjuangan Budi Utomo, dapat dilihat bahwa tokoh utama adalah mahasiswa. Perlu disadari bahwa organisasi perjuangan nasional pertama didirikan oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa yang mendapatkan gelar Agent of Change sangat terlihat di pembentukan Budi Utomo. Jadi, gelar Agent of Change bukan hanya sekedar teori yang didapatkan pada materi-materi latihan dasar kepemimpinan di kampus, namun merupakan sebuah tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Buatlah perubahan, paling tidak dengan menjadi warga negara yang baik. Segitu saja cerita sejarah kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika kalian suka dan berikan komentar kalian di kolom komentar. Terakhir dari aku, jangan lupakan sejarah. Goks!